Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita mulai lebih awal ya. Silakan nyalakan dulu kameranya. Oke, selamat pagi. Semuanya kita mulai aja langsung. Recordingnya udah di start belum? Udah ya. Oke. Oke, kita mulai lebih awal ya teman-teman. Soalnya saya nanti ada agenda mendadak seperti biasa jam 11:30. Ya, telat-telat dikit lah 11:30 nanti bisa gabungnya. Terus hari ini saya udah lihat beberapa paper ya. Saya lihat tadi pagi-pagi itu lihat papernya PPT 7, PP 8. Saya rasa belum tuntas ya karena agak kelihatan buru-buru. Jadi yang PPT 8 juga beberapa. Dikit sekali lah yang dari 3-4 yang saya lihat, satu lah yang saya menurut saya udah lumayan oke, tapi saya lupa karena saya nggak lihat nama ya, karena saya langsung scroll ke bawah. 3-4 pintasnya oke atau enggak itu kan udah kelihatan. Tapi saya putuskan untuk kita review mulai minggu depan ya. Jadi kenapa kemarin juga saya coba untuk tetap disubmitkan karena saya rasa kalau ditunda-tunda nggak ada gunanya gitu. Tapi setelah saya lihat hasilnya, ya belum oke sih ya. Susah untuk diterima di developer internasional. Tapi nanti gini, minggu depan saya akan review setengah dari kelas ini, minggu depannya lagi, setengahnya lagi. Jadi nggak perlu sampai kita bikin sesi siang ya, karena ternyata waktu kita masih lebih dari cukup ya, masih 3 kali ketemu lagi, tapi materinya hari ini akan saya habiskan. Jadi kita tetap fokusnya ke output dari mata kuliah ini. Jadi bukan teori konsep dan segala macamnya, itu tetap kita selesaikan, tapi kita akan tetap kejar output dari mata kuliah ini, yaitu paper internasional dari masing-masing kelompok. Ya, ya sebenarnya target saya sih semua bisa accepted untuk dipublikasikan, tapi balik lagi ke teman-teman sendiri seperti apa effortnya. Kalau nggak keterima ya sudah, ya otomatis nilainya nggak maksimal gitu ya. Cuman kalau memang bisa hampir keterima ya itu lebih baik. Oke, jadi yang kalian sudah submitkan saya tetap pegang, saya masukin ke record saya di Excel saya seperti apa pengerjaannya, tapi in general aja. Kalau oke 100, kalau nggak oke saya kasih 80 sampai 90. Jadi nggak usah khawatir dengan tugasnya, karena effortnya saya tetap akan hargai gitu ya. Tapi nanti tetap yang paling berpengaruh adalah nilai terakhirnya. Setelah saya kasih review untuk keseluruhan dari title sampai referensis, effort perbaikannya seperti apa, itu yang nanti akan jadi nilai yang bobotnya paling tinggi tentunya. Ya, oke, kita mulai langsung aja materinya, teman-teman. Hari ini saya akan bahas 2 hal
bagaimana review itu atau review paper itu dilakukan, dan nanti saya beberapa 13 yang isinya review ya, review secara singkat dan tepat lah untuk apa namanya keseluruhan mata kuliah ini. Ya, ya ini materinya teman-teman, tentang what an editor looks and for an editorial review process. Ya, jadi outline ini, jadi sebenarnya gini, hari ini materinya fokus hanya ke hal-hal yang publisher, atau dalam hal publisher ini yang key personnya adalah editornya ya, editor in chief, editor apa namanya, yang terima paper kalian, yang ngoper ke reviewer, yang ngasih hasil reviewnya ke kalian, itu editor. Ya, jadi kita fokusnya pembicaraannya di sana. Nah, kriterianya memang ada sedikit hal yang kita akan lihat berulang ya dari materi yang sebelumnya, karena ada ya pasti bersinggungan ya dengan materi-materi yang sebelumnya kita pernah bahas. Yang pertama itu kita bicara tentang kriteria sebuah paper bisa dipublish di dalam sebuah scientific journal. Ya, lagi-lagi saya ingatkan, ini memang fokus pembahasannya dari textbook ini adalah jurnal, bukan conference. Jadi memang contoh-contohnya jurnal, kalimat-kalimatnya di sini jurnal, tapi sebenarnya semua itu apply ke yang kita yang kita akan tuju gitu ya, conference. Apply sama lah untuk review proses dan segala macamnya. Yang pertama tentu sesuai scope ya. Minggu lalu saya udah bahas kalau misalnya kita mau submit ke jurnal yang conference computer science gitu, ya masih bisa karena kan kita kerjanya di computer science. Tapi kalau kita mau submit ke jurnal yang AI, kalau kita kerjanya bukan AI ya pasti berbeda. Jadi harus cocok dengan scope-nya. Kalau enggak ya langsung di-reject pasti. Terus yang kedua quality of the paper, kualitas papernya, kualitas manuskripnya. Ya kalau ada istilah manuskrip sama paper sama ya teman-teman. Manuskrip itu kan masih naskah, belum diterima, belum direview, masih manuskrip gitu. Tentu kualitasnya harus sufficiently high. High itu dalam hal method, execution of the research, sama penulisannya. Ya, method itu kan kalau kita ngomong metodologi gitu ya, itu sangat erat kaitannya dengan karya ilmiah. Karena metodologi itu kan step by step pengerjaannya seperti apa dari awal sampai akhir. Ya metodenya harus oke, eksekusi risetnya harus oke. Ya eksekusi riset itu artinya dari mulai start, kalau kalian di metodologi bab 3 gitu ya, dari start sampai nanti evaluation itu harus oke. Nggak cuma dari gambar yang saya minta kalian di bab 3 ada ya, tapi sampai ke hasilnya. Hasil terus nanti ada evaluasi yang dilakukan terhadap paper tersebut gitu. Terus present novel result, ya novel result with the exception of review papers and the like. Jadi harus hasilnya itu harus hasil yang baru ya, novel. Ya, novel ini bukan novel ya, novel baru gitu. Baru ini dalam konteks yang di dalam paper yang kalian bikin ya, bukan baru yang sampai harus benar-benar baru gitu ya, nggak ada yang, belum ada yang pernah coba ngerjain dan segala macam. Cuma di dalam konteks kalian itu sudah pernah melakukan sesuatu yang berbeda. Yang kalian buat itu berbeda dari yang sudah pernah orang lain bikin. Ada diferensiasi gitu ya kalau ngomong novel result di sini. Terus result must be significant enough to be worth reading about. Ya pasti kalau misalkan hasilnya signifikan,
penulisannya harus oke juga, karena kalau nggak oke orang nggak akan tertarik untuk baca, karena misalnya ya bahasa Inggrisnya nggak oke untuk dipahami oleh international reader, itu menjadi isu nanti ya. Yang ya tadi yang pertama ini kan bicara konten ya di poin ini, terus nanti di bawahnya ada quality, ada novel, ada significant. Nah kita bahas satu-satu sini. Yang pertama skopnya itu ya tadi kalau misalnya mau paling cepat dapat hasil dari, kalau kalian submit ke jurnal atau conference itu ya submit aja ke conference atau jurnal yang tidak sesuai skopnya, nanti pasti langsung rejected hasilnya. Ya, perfectly good manuscript will be rejected if topic of the manuscript does not match the scope of the journal. Jadi harus dipastikan skopnya harus sesuai. Saya tadi pagi baru nemu satu conference ya yang di China ya, tapi kan sekarang masih pandemik jadi online presentation. Saya nanti akan untuk kalian itu saya sudah cari ya, kalau selama seminggu ini saya cari conference yang diadakan di sekitar awal tahun 2022. Karena kan kalian submitnya harusnya kan sekitar sebulanan lagi gitu, atau ya 3 mingguan lagi kan submit. Ternyata sedikit teman-teman yang di sekitaran sini ya, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Cina, dan segala macam, Indonesia. Ternyata sedikit, jadi opsinya dikit ya untuk bisa disubmit dengan cepat. Tapi saya sampai tadi pagi, tadi kan PPT 7 ya, tadi pagi break setengah jaman tuh saya nemu satu conference di China. Ya di China, deadline-nya 15 Oktober. Jadi 4 hari lagi gitu. Saya nggak tahu nanti kalau misalkan saya lihat di kelas ini ada yang oke, udah ready to submit, saya rasa submit ke sana juga boleh. Ya dalam 4 hari ini kalau misalkan kalian sudah ada yang pede gitu ya untuk submit, langsung aja gitu 4 hari lagi. Nanti saya kasih formatnya. Ya nanti saya komunikasinya sama Destin ya. Nanti yang PPT7 juga sama Anggita, supaya kalau memang possible untuk disubmit sebelum 15 Oktober, saya rasa mengamankan kalau paper kalian sudah keterima gitu. Nggak usah nunggu sampai akhir semester, nggak apa-apa. Ya tentu yang memang mau submit tanggal 15 Oktober nanti saya review duluan untuk bisa diperbaiki seperti apa baru kita submit. Formatnya nanti saya akan sampaikan gitu. Terus ada juga yang di Singapura. Yang di Singapura itu deadline-nya itu akhir Oktober. Jadi masih sesuai timeline-nya kalian untuk kuliah gitu ya. Kan dapat feedback di minggu depan sama 2 minggu lagi. Jadi kalau akhir Oktober masih relevan gitu ya untuk setelah dapat feedback gitu ya diperbaiki. Konferensinya sekitar awal tahun, jadi presentasi di sana. Nanti saya infokan juga ya untuk 2 itu. Sementara saya baru 2 gitu. Yang kelas semester kemarin tuh saya nemu sampai 10 conference. Jadi saya kasih ke teman-teman, nih ada 10 opsi, kalian mau submitnya kemana gitu. Tapi at the end saya nentuin sih. Waktu udah sampai pertemuan terakhir, saya lihat yang ini cocoknya ke conference A, yang ini ke conference B gitu. Ya tapi karena ini opsi cuma 2, submit aja lah nanti. Saya coba cari lagi sih supaya nggak cuma 2 gitu. Yang penting kalian pernah presentasi di event internasional gitu ya, bahasa Inggris, ya lumayan gitu. Ya itu intermezzo ya, karena saya baru ingat, saya belum sampaikan juga yang tadi pagi PP7. Oke, nah kalau bicara aspek kualitas itu yang kita lihat dari 2 sisi ya. Work being reported itu artinya technical side-nya, metodologi, aspek-aspek yang computer science base-nya gitu. Nah kalau yang quality of reporting itu bahasa Inggris kalian, cara nulis kalian, cara nulis kalimat-kalimat kalian seperti apa, itu yang di-assess dari sisi quality 2 hal ini. Ya, quality of the work is essentially a judgment of the science involved. Jadi ya 2 hal ini harus benar-benar diperhatikan. Terus kalau bagaimana editor atau jurnal owner gitu ya, atau jurnal ya perusahaan lah, publishernya gitu melihat, itu memang seharusnya dipisahkan ya dari sisi. Secara idealnya kalau yang dioper ke reviewer untuk dikasih komentar itu adalah ininya ya,
quality of the work ya. Ya, kalau masalah quality of the presentation ini harusnya tugasnya editor bukan reviewer. Cuman kadang-kadang tuh editor tuh nggak terlalu concern gitu ya. Jadinya reviewer juga kadang-kadang ikut ngomentarin ininya nih, gitu. Ya. Nah, tapi sebenarnya yang esensial tuh yang di sininya. Mau gimana pun konten tuh lebih baik daripada cuma sekedar format. It is often much easier to fix faulty presentation than to fix faulty science. Ya pasti ya kalau kita cuma bener-benerin kalimat karena plagiarisme tingginya di bagian situnya itu pasti akan lebih mudah daripada kita benerin dari aspek metodenya yang salah gitu. Ya. Itu kualitas ya, kualitas yang kita harus perhatikan ada dua hal. Yang pertama dari sisi technical side-nya, work being reported, quality-nya gimana. Yang kedua, quality of the reporting, ya bentuknya, bentuk tulisannya gimana. Ya ini yang tadi saya sampaikan ya, issue way for your manuscript to be rejected is to submit it to the wrong journal. Kalau ingin cepat rejected ya di sini. Gitu. Ya, memang kalau dulu tuh kalau di kelasnya S2 itu memang seringkali kalau dulu tuh submitnya syarat lulus tuh hanya submit ke jurnal nasional, jadi rejected pun nggak masalah. Gitu. Tapi sekarang udah di-upgrade lagi tuh sama pemerintah untuk syaratnya itu harus accepted. Dulu waktu angkatan saya ya hanya sekedar submit gitu, ya udah pokoknya bukti sudah disubmit itu bisa dijadiin syarat lulus. Gitu. Jadi ya submit kemanapun bebas akhirnya. Cuman sekarang itu aturan udah diperbaiki ya, saya rasa juga lebih baik karena harusnya nggak cuma asal submit gitu. Terus ya ini pasti akan will be rejected. Terus ya moral of the story-nya apa? You should carefully research the scope. Ya, scope. Jadi kalau misalnya saya bicara nih sedikit ke yang lebih teknis ya, saya coba buka satu deh ke yang conference yang tadi saya sampaikan yang di China. Saya kasih lihat dulu supaya lebih dapat. Nah ini. Misalnya ini sampai ke sini ya. Ini kan conference-nya 19-20 November, itu dekat sekali ya. Di sini memang disebutkan nah ini call for paper-nya. Nah ini kan ada topik-topiknya nih. Nah ini kan topik-topik yang ada di sebelah kanan nih. Nggak bisa dicentang nih. Nah, ini kan AI ya. Ada International Conference on Networking System of AI. Nah, memang topik-topiknya di sini tentang networking nih ya, networking. Saya nggak tahu nih kalau topiknya AI boleh nggak masuk sini ya. Nggak ada yang AI spesifik ternyata ya, saya belum cermatin ini kan. Ya nanti saya consider lagi lah. Nah tapi yang maksudnya scope itu tadi bahasan di PPT itu yang kayaknya sebelah kanan ini topik. Kan ada sub-subnya gitu. Nah selama punya kalian itu bisa di-attach ke salah satu topik di sini, itu pasti akan lebih aman gitu ya. Yang Singapura itu ini nih kayaknya. Nah ini nih Singapura. Yang 18 sampai 20 Februari. Co-sponsor by Binus, jadi masih ada binus-binusnya, jadi nggak terlalu berat. Nah ini kalau for papernya di sini. Nah ini topik-topiknya kan. Nah ini kan lebih general nih teman. Ini kan ada ini ya, big data and machine learning, terus ya ini ada algoritma data mining. Ini kan benar-benar lebih general sebenarnya. Jadinya lebih possible untuk dapat ke sini. Ya. Tadi itu belum ada muanya dia akan omset atau oh ini 15 November ternyata.
online belum ada. Cuman ada online ya. Jadi bisa online usah ke Singapura gitu. Ya itu sepintas lah. Dua conference yang saya udah pegang untuk bisa kalian ke sana. Oke. Terus kita lanjut lagi ke materinya. Ya, ini tadi ya scope. Yang tadi saya bahas scope itu. Nah, sekarang ke novelty. Ya, novelty. Tadi saya mundur dikit ya ke scope. Novelty, something new. Ya, kalau kita bicara novelty itu something new. Tapi definisi something new itu sebenarnya adalah add to the body of knowledge in the field. Jadi ke apa ya? Lebih penambahan ke dalam ilmu pengetahuan yang sudah ada di field tersebut gitu. Jadi nggak yang harus brand new gitu. Tapi yang penting ada kontribusi dari sisi misalkan saya ngerjain hal yang terkait bioinformatik gitu, bioinformatiknya tentang sidik jari misalnya gitu. Nah, nanti asal itu masih ada relevansi atau perbedaan gitu ya, diferensiasi dengan yang sudah pernah orang lain bikin di bioinformatik, itu masih bisa dikontribusikan sebagai sesuatu yang novel gitu. Nah, secara konsep memang ini ya, disebutnya new teori, new design, new model, new method, new data, atau new analysis. Semuanya itu bisa dijadikan yang kita sebut sebagai kontribusi. Gitu. Good rule of thumb gitu ya. Ini at least 50% of the result being presented must be new. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan dari perspektif lain bahwa kalian kalau nulis itu memang dominasinya harus di bab 3 sama 4 sama 5. Karena itulah yang origin punya kalian, bukan ngutip sana sini gitu. Meskipun saya nggak melarang ya, ya bukan saya lah. Meskipun secara aturan itu nggak dilarang untuk bab 3 bab 4 juga ada kutipan, tapi memang meskipun ada kutipan tuh sifatnya minor. Misalnya saya mengutip dari sini karena ada sesuatu yang saya bandingkan dengan yang sudah ada, saya banding yang orang lain pernah kerjakan, saya bandingkan dengan punya saya. Ya, ketika saya bandingkan ternyata seperti ini loh perbandingannya. Nah, itu kan otomatis harus ngutip gitu. Nah, itu banyak aspek yang bisa kita lihat untuk masalah kutip-kutip seperti itu di bab 3 sama 4. Cuman diminimalisir aja. Ya, diminimalisir bab 3 sama 4 itu untuk melakukan kutipan. Mayoritas kutipan kan udah ada di bab 1 sama bab 2. Oke, nah ini makanya di sini good rule of thumb-nya begini. Sebenarnya ya idealnya 80% lah. 80% itu origin punya kita, karena saya sudah pernah sampaikan juga bahwa 20% itu adalah maksimal, skor maksimal untuk kita bisa di-detect sebagai plagiarism. Gitu, 20%. Ya itu kalau di beberapa conference di Indonesia lah. Kalau di jurnal itu memang biasanya itu maksimal 15% gitu. Oke. Oh ya, saya jadi ingat saya mau minta kuota untuk pengecekan plagiarism dulu nih ke manajernya LKC. Bentar ya, saya takut lupa soalnya. Signifikansi ya, signifikansi itu saya pernah bahas ya ke teman-teman. Ada beberapa indikator. Yang pertama itu IF ya, impact factor, terus yang kedua itu adalah H index ya, H index ya. H index itu dua hal ini yang bisa menjadi pengukuran bahwa sebuah jurnal atau conference itu
signifikansinya tinggi atau enggak. Karena impact factor itu bicara tentang seberapa tinggi sih impact-nya itu ke dunia penelitian gitu. Kalau H index itu lebih kelihatnya di sisi jumlah kutipan ya. Misalkan H indeksnya 10 berarti ada setidaknya 10 paper dari jurnal tersebut yang dikutip minimal 10 kali oleh author di luar jurnal tersebut gitu. Ya H index. Semakin tinggi tentu akan lebih baik. Ya sama dengan impact factor, tapi impact factor itu biasanya saya belum observe lebih dalam ya impact factor itu ngitungnya gimana. Biasanya itu sekitar 0, something ya, 0,1, 0,3 itu masih mendominasi jurnal-jurnal yang tiernya itu Q3 sama Q4. Tapi kalau Q1 biasanya udah di atas 2 gitu ya, di atas 2. Tapi itu dua hal yang mengukur ya signifikansi dari sebuah publikasi. Ya, tentu yang mempengaruhi signifikansi ya pasti ini ya, the work must be sufficiently significant. Ya, kalau misalkan kita bisa lihat dua pengukuran IF sama H index ini bahwa seberapa berpengaruh publikasi ini ke masyarakat, itu artinya pasti how many people will read the paper. Berapa banyak orang yang baca paper-paper di publikasi ini dan put the convey knowledge to use. Jadi pengetahuan yang ada di dalam paper itu untuk digunakan gitu. Nah, ini sebagai ilustrasi aja, ini tahun 2020 ya maksudnya teman-teman ya. There were about 28,000 peer-reviewed journal in 2020. Ada 28.000 jurnal ya di tahun 2020 itu sekitar ada 28.000 jurnal di dunia ini. Yang mana in average they now publish about 2 million articles a year. Satu tahun ada 2 juta paper baru di jurnal, belum conference gitu. Jadi bayangin ya gimana kita bisa catch up dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Ya karena setiap tahun tuh ada 2 juta artikel baru jurnal, belum conference-nya. Dan tentunya tahun ke tahun ternyata dia itu growth-nya itu ada sekitar 3-3,5% setiap tahun tuh naik terus jumlah artikel-artikel seperti itu. Ya, nah tentu hal-hal seperti ini yang mendorong sebenarnya para peneliti itu terus berkejar-kejaran ya untuk bikin kontribusi. Ya ini sebagai contoh waktu itu yang ramai banget ya waktu pertama pandemi COVID itu kan jurnal-jurnal ini menerima spesifik topik semua tentang COVID gitu. Banyak sekali yang karena apalagi di computer science ya. Computer science itu kan hal terkait dengan computer science yang berkait dengan medis itu biasanya kan bioinformatik gitu. Kalau ada penelitian-penelitian terkait COVID itu most likely akan diterima meskipun nanti bisa bukan menjadi ilmu utamanya untuk dipakai pada saat kita bicara bagaimana solve COVID gitu ya, solve COVID problem. Tapi at least itu bisa dijadikan patokan untuk di refer hal-hal kecil yang di observe peneliti A, peneliti B untuk membuat sebuah knowledge yang lebih utuh. Nah, itulah cara bagaimana para peneliti, para ilmuwan itu sampai mengembangkan vaksin gitu ya. Pasti akan banyak studi-studi literatur yang merupakan kombinasi dari berbagai macam hal gitu. Nah, publishing a paper that has little or no impact does not serve the interest of science. Ya pasti ya, kalau misalnya cuma sekedar kewajiban sebagai mahasiswa dan segala macam, yang nggak akan impact ke sini-sini, cuma hanya sekedar punya paper internasional. Tapi ya, kalau di kelas ini kan kita baru belajar gitu, jadi ya nggak usah muluk-muluk lah, yang penting kita meneliti di paper internasional gitu ya. Editorial review proses itu bagaimana? Yang pertama kita bahas tentang peer review. Peer review itu adalah sebenarnya peer ya. Anggapannya itu kita ketika submit paper itu posisi kita tuh udah sejajar dengan para peneliti yang lain. Ya, misalnya makanya disebutnya peer ya.
Eh, Ya ini cuma sekedar apa ya, lebih halus aja lah ya. Tapi sebenarnya kan yang nge-review kita pasti orang yang lebih expert dari kita. Tapi disebutnya itu peer review, di-review oleh peer kita, teman-teman yang selevelan. Ya, misalnya paper saya di-review oleh peneliti di personality prediction yang lainnya dari Italia, dari Jerman, dari US gitu. Mereka disebutnya sebagai peer, padahal ya mereka udah lebih senior pasti kan karena bisa mereview paper. Tapi yang namanya peer review. Ini critical part of publishing process karena disitulah berbagai macam yang kita tulis itu akan direview oleh orang-orang yang lebih kredibel di bidangnya. Ya, biasanya part of the editorial staff. Kayak contohnya tuh, saya sering tiba-tiba dapat email terus diminta review paper. Saya nggak tahu itu siapa gitu ya, tapi sepertinya karena mereka kayak nge-crawl gitu ya di Google Scholar saya, terus paper-paper saya itu banyak di area mana, saya dianggap kredibel untuk nge-review paper di area tersebut. Ya nggak salah ya, karena itu kan part of the methodology to find a proper reviewer gitu. Ya tapi akhirnya saya pilih-pilih juga untuk review karena gratis. Karena saya harus baca papernya, saya harus ngasih review secara kritis, tapi ya gratisan gitu ya. Tapi kalau saya terlibat, pasti saya akan lebih dipercaya lagi di jurnal tersebut. Pada level tertentu saya akan lebih dipercaya di banyak jurnal, reputasi saya di dunia akan naik gitu ya sebagai reviewer. Tapi ya kadang-kadang ya terlalu saya ngurusin kerjaan di kantor aja kadang-kadang udah nggak keburu ini itu ya, jadi saya jadi pilih-pilih untuk yang minta di review, yang saya ambil untuk saya review yang mana gitu saya pilih-pilih. Ada satu jurnal yang di Swiss gitu ya, dia untuk reviewer yang mau nge-review paper itu dikasih voucher voucher untuk kalau submit paper ke tempatnya dia ada potongan. Ya sebenarnya ini apa ya? Ya strategi aja lah ya, karena saya lihat di MDPI namanya, MDPI, beberapa MDPI saja, MDPI Gudismo dari Swiss. Setiap saya review satu atau dua paper gitu, dikasih diskon tuh 50 CHF ya, 50 CHF atau berapa sih 100 CHF, 50 atau 100 CHF gitu, Swiss franc ya kalau nggak salah ya itu. Tapi hanya sekedar untuk potongan kalau saya submit ke paper dia, bayar saya lebih murah gitu. Cuman saya ngelihat ya lebih penting, lebih baik begini daripada gratisan benar-benar gratis gitu ya untuk naikin pamor gitu. Tapi ya saya tetap lihat-lihat sih kalau misalnya jurnalnya itu jurnal yang sangat bagus gitu ya saya tetap akan review di sana. Ya ini tapi yang kenapa saya cerita ke sana ya I am not part of the editorial staff tapi diminta untuk nge-review. Ya. Nah, memang harapannya ya pasti jurnal tersebut pengennya itu manuskripnya atau papernya itu direview oleh orang yang tepat dan hasilnya itu bagus gitu. Pada saat direview kan ada rekomendasi, di reject atau di accept, terus komentar-komentarnya pasti akan lebih relevan kalau di review sama orang yang mengakses bidang tersebut selama bertahun-tahun. Jadi kayak ada stamp of approval-nya di situ. Ya. Nah, ada dua goal. Kenapa harus ada peer review? Kenapa harus ada review dari orang-orang yang terkait di bidang penelitian tersebut? Yang pertama itu help editor untuk decide apakah ini dipublish atau di reject gitu. Ya, terus yang kedua ini yang lebih penting lagi karena ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan ya. To give authors the advice on how to improve their paper. Jadi bagaimana paper itu bisa diimprove. Nanti kalian kalau udah submit paper, terus akan keluar hasilnya reject atau approve, itu mau reject atau approve harusnya akan ada komentarnya terhadap konten isi paper, konten papernya. Semuanya harusnya konstruktif ya. Ini harus diginiin, ini kenapa nggak begini, ini kenapa begini. Bukan this is wrong, this is not appropriately used gitu. Harusnya kalau reviewer yang bagus kayak gitu. Akan lebih konstruktif, tapi ya kan konstruktif bisa gini ya teman-teman, ada level 1, level 2, level 3, level 4. Kalau konstruktif di
level yang parah ya level 1 dikonstruktifkan ke level kedua. Level 2 untuk yang ketiga. Dan seterusnya sampai yang udah level 4 diimprove lagi ke 5. Tadi pagi anak PPT 7 ada yang nanya, kalau misalkan accepted tetap ada review nggak sih Pak? Misalkan papernya udah bagus banget gitu ya. Tetap apa namanya approve, tetap ada hasil review nggak? Jadi saya bicara tetap, karena tujuannya adanya peer review itu adalah improvement dari isi papernya. Meskipun accepted, tetap akan ada improvement. There is always a room for improvement. Ya teman-teman ada ikut Toastmaster, ya Toastmaster itu biasanya quote-nya itu di sana gitu ya. There is a room for improvement. Selalu ada tempat untuk improve. Jadi mau dia di accept ataupun di reject, improvementnya itu pasti tertanam di dalam peer review-nya, ya stamp of approval gitu ya tadi disebutkan. Tentu a good review teaches the author about writing and about science. Dua hal. Memang ini rada berat ya kalau orang untuk sampai bisa di tempat di mana dia diminta untuk review paper. Karena dia harus lihatnya dua hal ya, bagaimana penulisannya, bagaimana sains gitu. Resulting not only in a better paper, but making every subsequent paper the author write better. Jadi dia di authornya itu bisa write better. Jadi nggak cuma sekedar paper itu terus saja, tapi nanti harapannya si penulis itu akan mendapat sudut pandang yang lain ketika nanti nulis paper selanjutnya, nulis artikel selanjutnya. Bahkan mungkin nulis artikel di, kalian tahu ya ada tuh Word Data Science sama Medium ya. Kalau kalian nulis di sana dan di review dan bagus untuk bisa publish, itu ada duitnya ternyata ya berapa ratus ribu lah gitu kalau dirupiahin. Cuman tuh lumayan sekali ya. Terus it also makes the job of the editor significantly easier. Ya pastilah editornya kan kebantu banget ya dari sisi yang dia nggak bisa handle ya, misalkan editornya bidangnya bukan di komputer sains, saya nggak bisa ngapa-ngapain. A pure quality review does none of this ya. Kalau misalkan contoh pure quality review itu apa? Ini sudah oke untuk di accept, ini sudah tidak oke, maka harus reject. Nah itu kan general sekali gitu ya, dan nggak ada sesuatu yang apa ya, ya apa gunanya gitu. Cuma begini nggak ada hasil yang nge-review hasilnya gitu. Nah karakteristik dari sebuah review yang bagus itu gimana? Yang pertama, paragrafnya itu harus memuat 3 poin ini. Ya, 3 poin ini adalah yang pertama, provide a brief synopsis of the paper. Biasanya itu saya kalau nge-review juga begini. This paper tells us about blah 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 blah, and the authors attempt to give a contribution in this part. So, saya jelasin si penulisnya itu berusaha untuk bikin kontribusinya di sisi mana gitu. Yaitu yang masuk ke poin yang kedua tuh. What is novel in this paper? Apa yang jadi kontribusi, apa yang jadi hal yang baru di sini. Both what authors claim and your assessment. Jadi penulisnya ngeklaimnya itu akan seperti ini, tapi saya nanti akan, misalnya saya posisi reviewer, saya nanti akan kasih komentar, but in my opinion, bla 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 bla, ini bukan novelty, tapi harusnya ini lebih kepada improvement, hanya sekedar improvement bla bla. Tapi biasanya komentarnya itu nggak perlu tajam yang ngata-ngatain si penulis ya, tapi evaluasi, tapi sifatnya evaluasi. Explain why the work is significant or not, yaitu di closingnya dari 3 poin itu. Nah, jika reviewer itu susah untuk menjelaskan 3 poin ini, kesempatan untuk paper itu terima itu kecil. Karena ya yang baca aja nggak paham, ya reviewernya nggak paham, terus novelty-nya nggak dapat, signifikansinya nggak dapat, kemungkinan akan kecil itu untuk diterima. Selain paragraf pertama, ada paragraf kedua ya, overview of the quality of the research being reported. Ya teman-teman, nanti saya sekaligus kasih hint ya untuk nanti final exam-nya kalian, itu nanti akan saya minta kalian nge-review reviewnya orang. Saya kan udah submit beberapa banyak, agak banyak paper ya. Saya dapat review result, nanti saya ambil beberapa jadi sampel. Nanti kalian tentukan dari situ apa namanya sampel yang saya kasih itu apakah dia itu oke sebagai sebuah review. Nah,
oke atau tidaknya itu harus ada justifikasinya ya. Kalian ini termasuk oke nih reviewnya karena bla 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 bla. Termasuknya nggak oke karena bla 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 bla. Jangan cuma sekedar ini nggak oke ya. Kayak kemarin tuh mid exam saya nggak paham sih ini kok jawabnya begini ya. Kok nggak niat gitu jawabnya gitu. Ya, tapi itu salah satu nanti yang jadi problemnya kalian di final exam adalah saya kasih sampel review. Saya minta kalian tentukan apakah review dari sini itu bagus atau enggak. Kalau bagus itu kenapa, kalau enggak itu kenapa. Ya tentunya berdasarkan teori yang kalian dapetin di hari ini. If there are any significant flaws in the logical progression from method data analysis, itu maksudnya alurnya ya dari depan sampai belakang, bring them up here. Ya. Jadi semacam apa ya, review tapi masih ya cuman sekedar flow-nya aja di komentarin what could be done to fix. Again, kalau misalnya review yang bagus itu adalah tidak hanya sekedar menjelaskan masalahnya, tapi kasih kenapa kok ini jadi masalah, perbaikannya harusnya gimana, gitu ya. The third and final section of the review should be at a list of specific point. Ya, yang terakhir harus spesifik satu-satu nih, yang paragraf ketiga atau final section dari reviewnya. Bagian-bagian yang memang mau disorot untuk diperbaiki gitu. Satu, misalkan bagian metodologi ini tidak bisa diklaim sebagai sebuah kontribusi karena satu yang dikutip adalah ini. Jadi hal rinci yang diberikan ke pembaca untuk bukan pembaca, author untuk diperbaiki. Saya dulu pernah ya awal-awal banget saya mulai nulis international paper gitu kan, pertama itu yang ke Thailand. Ke Thailand itu saya submit keterima, cuman reviewnya itu cuman sekedar tabelnya harus dibenerin, gambarnya harus diperbesar gitu. Itu kan nggak masuk ke konten ya, tapi keterima. Ya udah, akhirnya presentasiin di Thailand. Saya itu karena saya submit ke Thailandnya keterima, coba deh kayak yang lebih jauh. Saya cari submit ke Paris gitu, keterima lagi. Tapi reviewnya 2 halaman Microsoft Word itu. Gila, susah benerinnya susah banget. Tapi akhirnya ya kita coba untuk perbaikin semua ya. Jadi kita bikin juga response to reviewernya. Jadi reviewer A poin 1 ini perbaikannya begini. Reviewer B poin 1 sampai 10 perbaikannya begini. Satu-satu. Terus di dalam papernya itu saya bikin highlight gitu ya, dikuningin yang dibenerin, penambahan yang mana, perbaikan yang mana gitu. Tapi itu memang proses ketika kita mau masukin paper kita untuk di submit di publish international ya prosesnya agak panjang. Ya, these points can be small range from graphic formatting to paper organization. Jadi semuanya ini small to large tuh maksudnya detail sekecil mungkin, sekecil apapun sampai yang isu besar gitu ya, dijelasin semua di bagian final section atau part 3 ini. Nah, kalau yang jelek gimana? Yang poor quality tadi saya udah singgung sedikit, tapi di sini ada nih for list of generic complaints. Jadi komentar-komentar yang jelek, yang terlalu general gitu, nggak bisa di apply langsung dalam papernya. Misalnya bagian metodologinya kurang jelas. Nah, kurang jelasnya kayak gimana gitu. Terus misalnya abstraknya tidak clear, dan tidak clear di mana. Jadi yang seperti itu yang kita bisa sebutkan review yang jelek. Ya, without specific references to the details of the manuscript is not very helpful. Gak membantu author untuk mengimprove isi papernya. Lagi-lagi saya singgung sekali lagi bahwa sebenarnya proses peer review itu adalah untuk mengupgrade dari sisi konten gitu ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Terus ya itu contohnya yang for example saying that the work is not novel without providing an example prior publication that cover the same topic gitu.
Misalnya ngomong ini nggak novel, nggak baru, nggak ada kebaruannya, nggak ada novelty-nya. Tapi kita nggak nyebut bahwa ada paper lain yang sudah mengerjakan hal serupa. Yang mana papernya gitu yang sudah ngerjain hal serupa. Jadi kayak nggak ada evidence-nya untuk ngomong bahwa ini nggak novel gitu. Nah itu harusnya di apa ya, nggak boleh gitu ya kalau gitu. Yang the worst kind of review is one that simply states the reviewer accept or reject opinion. Jadi cuma sekedar ngomong ini reject, ini accept gitu, tanpa alasan gitu. Itu yang sangat jelek review yang seperti itu. Nggak kepake ya review yang seperti itu tuh. Terus reviewers are absolutely essential to the success of a peer review scientific journal ya pasti, karena tanpa ada reviewer yang bagus, jurnalnya nggak akan kebantu untuk naik ya kualitasnya. Nah, ini responsibility ya yang dibagi-bagi dari sisi apa namanya proses peer review tadi. Yang pertama ya, bagian pertama adalah author. Author itu tanggung jawabnya apa ya? Pasti worknya is original, baru gitu ya, punya dia sendiri, nggak plagiat gitu. Terus ini udah disinggung minggu lalu ya, list of authors dibuatnya appropriate. Terus sama pilih jurnal yang paling appropriate dan submit the best manuscript is possible. Submit the best manuscript ya, yang sebaik mungkin. Spend the time to understand the submission requirement. Tadi contohnya saya kasih page untuk 2 conference yang memang saya akan sasar gitu ya untuk kalian bisa submit. Itu ada requirement untuk submission ya. Jadi kalian harus spend the time to understand the submission requirement, karena ini kalau misalkan nggak diikutin satu aja, seringkali editornya nggak mau pusing dan langsung di-reject aja gitu. Identify all funding resources. Ya ini nggak usah dipusingin, nanti BINUS yang akan biayai untuk pembiayaan. Kalau misalkan paper kalian keterima, nanti akan dibayar oleh BINUS. Kalian tinggal presentasi aja. Terus editor ya pasti ya provide a transparent process for editorial review. Biasanya itu salah satu yang transparan itu adalah bahwa kita itu reviewnya itu blind review. Blind review itu artinya ketika paper kalian dioper ke reviewer, nama kalian nggak ada, afiliasi kalian nggak ada, cuma ada judul, abstrak, sama kontennya. Nah itu kan agak apa ya, menghilangkan hal-hal sifatnya konflik of interest. Jadi misalkan yang review itu kenal sama yang nulis, wah ini di accept aja lah, orang saya kenal sama orang ini, ya kan nggak gitu ya. Fairly and respectfully with all parties, ya pasti dia akan jadi komunikator ya untuk ke reviewer sama ke authornya. Ensure that all details are kept confidential. Itu maksudnya apa? Ketika satu penulis kan pasti ada novelty yang disumbangkan di sana. Kalau sudah bocor dulu ya manuskripnya, nanti bisa dicolong idenya sama yang baca gitu. Toh ya nggak dicolong ya, karena kan itu belum dipublish di dalam sebuah jurnal ataupun conference, berarti orang masih sah-sah aja untuk pakai ide itu. Gitu. Tapi ya karena bocor, ya orang bisa pakai itu. Choose reviewer who are likely to provide fair, ya ini reviewernya yang oke lah ya secara karakternya. Terus peer review. Kalau peer review ini yang tadi yang review yang reviewernya ya. Disclose any conflict of interest. Jadi ya ini ya terkait sih dengan yang tadi editor ini ya, apa dari sisi namanya dihilangin, afiliasi dihilangin, kan itu supaya ini nggak ada gitu. Atau jangan-jangan yang submit ke jurnal ke situ temannya dia sendiri yang satu office gitu ya, satu office dia ngerjain hal serupa, dia submit ke sana, dia yang dapat jadi reviewernya. Meskipun sudah di blind review, tapi kan ketahuan kerjaan siapa gitu. Kadang-kadang itu terjadi ya, meskipun sangat kecil kemungkinan kalau kita ngomong international paper gitu. Return the review quickly. Kalau misalnya nggak bisa ya langsung ngomong nggak bisa gitu ya. Biasanya itu kalau saya yang pernah dapat itu ada 2 patternnya. Kalau accept klik this link, kalau reject klik this link gitu. Supaya
membantu proses dari jurnal itu supaya dari sisi timeline-nya itu nggak terganggu. Orang submitnya bulan ini tapi reviewnya belum dapat gitu, ya akhirnya harus nunggu lagi gitu kan, jadinya nggak baik gitu. Konstruktif professional review tadi saya sudah singgung, reviewnya harus konstruktif, dan ini juga peer review itu juga harus confidential ya, nggak boleh sampai apa ya, kadang-kadang gini teman-teman, ini saya cerita ya. Saya pernah dapat review paper untuk saya review, tekniknya itu menarik gitu. Wah, ini bagus nih dipakai di personality prediction. Saya sempat mikir gini, ini kan lagi wah, dapat insight nih. Saya oper lagi ke mahasiswa, coba yang ini dong. Tapi saya mikir ya, kalau saya kasih ke mahasiswa untuk ini coba pakai teknik caranya gini, diakalinnya begini, saya kayak semacam nyolong idenya dia, gitu. Karena dia kan belum dipublish, saya reviewernya. Saya ambil caranya dia, saya apply ke mahasiswa bimbingan saya gitu. Terus mahasiswa bimbingan saya submit ke jurnal yang misalnya proses reviewnya nggak lama gitu. Itu kan itu possible sekali untuk terjadi gitu. Tapi ya sebagai reviewer yang baik kita harus ini ya, yang di review itu ya confidential, anggap tidak pernah terjadi gitu. Nah, ini beberapa kritisisme untuk proses peer review proses ya. Kadang-kadang gini, yang sering terjadi yang pertama, reviewnya itu nggak tepat sasaran, disalahin, tapi ternyata yang baca aja yang nggak paham, reviewernya nggak paham sepenuhnya gitu. Nah, cuman itu kadang-kali terjadilah kalau kita dapatnya reviewernya nggak tepat gitu. Terus kadang-kadang ini fail to find major flaw, jadi kesalahannya nggak ketemu sama si reviewernya. Terus termasuk fraud sama plagiarism. Kalau awareness-nya tinggi kan si reviewernya nggak sampai lihat skor plagiarisme berapa dan segala macam gitu. Ya. Terus ada juga ketidakobjektifan atau ketidakkonsistenan. Misalkan kalau kita anggap transformer itu sudah tidak baru lagi gitu, tapi di review yang lain lagi nganggapnya, oh ini harusnya pakai transformer supaya lebih baru, karena yang ditulis sama yang baru lagi ini dia hanya pakai FBS misalnya gitu, kan jadi nggak objektif ya. Di sini ngomong transformer nggak bagus, di sini ngomongnya di transformer aja gitu ya. Expensive and delay publication ya, seringkali expensive in time ya, maksudnya ya expensive in time karena nungguin gitu ya, nggak keluar-keluar hasil reviewnya, padahal sebenarnya dimintain tolong untuk review itu waktunya available, cuman memang bukan prioritas aja untuk nge-review gitu. Ya, there is little evidence that it is effective, let alone the best method available. Jadi kadang-kadang ngomong apa ya, nggak ada bukti ketika kita ngomong kalau ini tuh metodenya itu nggak oke gitu. Hanya sekedar metodnya appropriate, not appropriate to be used in this field. Harusnya ada justifikasi yang lebih detail. Most rejected articles are eventually published in another peer-reviewed journal. Nah, ini sering kali terjadi. Cuman, maksudnya gini loh, saya sampai ke jurnal A, di-reject, tapi reviewnya itu udah dapat semua kan dari jurnal A kan. Saya perbaikin. Saya sampai ke jurnal B, keterima gitu. Padahal jurnal B kadang-kadang itu tiernya levelnya lebih tinggi daripada jurnal A. Itu terjadi kemarin-kemarin waktu tahun 2020 ya, saya ke-reject di jurnal yang tiernya 4 sama 3, 2 kali rejected, saya submit, benerin semua kan, benerin semua dari komentar review yang jurnal tier 3 sama tier 4 itu, saya submit ke jurnal tier 1, terima gitu. Ya ini kadang-kadang begitu, cuman ini kadang-kadang jadi isu karena loh gimana sih di jurnal yang tier lebih bawah, ranking lebih bawah ketolak, tapi yang di tier atas kok terima gitu. Padahal behind the scene-nya si author-nya itu rajin benerin dari komentar-komentar yang di sini, jadinya begitu submit ke level yang lebih tinggi keterima gitu ya. Nah, itu materinya hari ini teman-teman untuk editorial peer review ya. Apa yang mereka sebenarnya lihat ketika ada jurnal yang disubmit ke tempat mereka. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain atau enggak? Saya sambil lihat. Menanya, Pak. Ya, oke.
yang soal peer review tadi itu kita tuh setiap dapat review tuh semua harus dilakuin, soalnya kan mungkin aja kayak ada kemungkinan misal A sama B, misal A-nya aman di suatu masalah A aman tapi B nggak aman, tapi pas si B itu kan ngasih review kan, terus dikerjain sama si autornya, nah muncul si A ntar komplain lagi gitu, itu aja gimana tuh Pak? Maksudnya nggak konsisten ya jadi reviewernya ya? Iya, jadi kayak apa ya? Kayak mereka punya pandangan yang berbeda gitu terhadap satu hal yang sama. Pernah kejadian ya, Andre? Enggak sih, cuma kepikiran aja kalau bisa kejadian kayak gitu. Oke, oke. Ya, sebenarnya gini, kalau misalkan itu saya sering ngalamin. Jadi yang lebih parahnya lagi itu gini, saya dapat hasil review dari reviewer A sama reviewer B. Reviewer A ngomong ini bagian ini tuh harusnya dibenerin seperti ini, yang reviewer A. Reviewer B-nya ngomong dibenerin itu kontradiktif. Yang A-nya ini ngomongnya harusnya dibenerin seperti ini, tapi si B ini ngomongnya sebaliknya gitu. Cuman ya akhirnya saya sendiri yang mengambil sikap ya. Saya sendiri mengambil sikap, terus pada saat saya hasil review itu disubmitkan kembali, itu ada catatannya kan, response to reviewernya itu saya sebutkan dengan jelas gitu. Ya, saya lebih prefernya itu yang kemana gitu ya, yang jadi apa referensi saya kebaikannya gitu. Itu sih Indri. Berarti keputusan akhir mah tetap di autornya berarti ya Pak? Iya, tapi ya tetap nanti setelah kita perbaikin, ketika kita balikin lagi kan nanti editornya akan ngeliat gitu. Editornya ngeliat, cocokin sama reviewernya. Kadang-kadang gini, kalau jurnal yang bagus, submission yang kita sudah perbaikin itu kita nanti dibalikin lagi sama editor ke reviewernya lagi. Ini udah oke belum perbaikannya gitu. Tapi seringkali kalau conference khususnya, seringkali nggak dibalikin lagi ke reviewernya. Cuman editornya aja memutuskan ini udah oke atau belum. Sebenarnya kalau jurnal yang bagus tuh harusnya dibalikin lagi ke reviewernya. Reviewernya kasih komentar, baru nanti dibalikin lagi gitu. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Itu kayaknya Varianto lupa ya kameranya nyala. Oke, kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya ya. Cuman apa namanya? Review aja, review dari keseluruhan yang kita bahas gitu dari satu semester ini. Mana ya? Nah, ini. Tapi nanti Andri kalau misalkan hal seperti itu terjadi di manuskrip kamu nanti bisa didiskusikan lah, karena kan nanti saya jadi last author-nya dari paper-paper kalian kan. Itu nanti bisa saya bantu untuk memutuskan gitu. Siap Pak. Saya nggak tahu sih ketertarikan kalian untuk dunia-dunia riset yang seperti ini seperti apa, cuman selalu ada dari beberapa kelas yang saya ajar itu ya, selalu ada satu atau dua mahasiswa yang highly interest dengan hal-hal yang sifatnya eksperimental seperti ini, kemudian nanti bikin paper, terus bikin artikel, ikut lomba penelitian gitu. Sangat apa ya? Memang sangat jarang secara persentase ya untuk minatnya seperti itu, karena lebih sukanya coding katanya ya, atau ya yang tugas-tugas kuliah biasa gitu, karena pengennya nanti kan jadi karyawan gitu. Cuman ya selalu ada yang sudah lulus tetap nemplok sama saya, misalnya Pak Derwin ada yang bisa kerjain nggak bareng-bareng gitu ya, either dia cari income tambahan atau gimana ya, cuman ada aja yang minatnya tuh ke sana gitu.
itu nantilah, kalian kan masih di mata kuliah ini. Kalau misalkan nanti ada aspirasi lanjutan, karena sebenarnya saya juga research project-nya ada banyak yang pakai grant gitu. Nah, sekarang lanjut ke review and discussion tentang seluruh materi yang ada di perkuliahan ini, sebelum nanti minggu depan sama 2 minggu lagi kita benar-benar fokus ke output dari paper kalian. Saya rasa ini 10-15 menit beres ya, karena saya nggak akan bahas mengulang seperti yang dulu. Cuman kita balik lagi ke esensi dari mata kuliah ini tuh kayak gimana supaya nanti nggak misleading gitu ya, yang kita kerja itu apa. Tujuan dari mata kuliah ini dibuat adalah sebenarnya kalian diminta untuk mencari topik-topik yang banyak ya, di computer science kan topiknya banyak sekali. Nah, kalian cari topik yang menarik untuk kalian, kemudian dieksplor lebih dalam di sana untuk dilihat literaturnya dan segala macam. Harapannya adalah kalian dapat insight tentang topik yang kalian eksplor itu. Artinya tersimpan harapan gitu ya, setelah paper ini jadi, kalian tetap eksplor di area sana supaya nanti ke depannya ketika ada perkembangan yang lebih lanjut, kalian menjadi salah satu orang yang terdepan di bidang itu gitu. Ya, harapannya sih seperti itu ya. Kemarin yang ada juga anak global class ada yang dia tertarik di pengolahan penggunaan teknik dari computer science di bahasa Sunda. Global class loh, bahasa Inggris loh kuliahnya gitu. Tapi dia tertarik di sana. Jadi dia hubungin saya secara khusus setelah paper yang keterima di conference-nya di UI. Kemarin kita submit juga ke satu improvement dari paper dia yang diterima di conference di UI itu untuk dikembangkan jadi jurnal internasional. Kemarin sudah disubmit ke jurnal yang tier 1. Belum keluar hasilnya, tapi saya yakin diterima. Dan setelah saya benar-benar diskusi sama mahasiswa ini ya, saya ngomong ke dia secara frontal. Kamu lulus S1 langsung S3 aja, nggak usah S2 dulu. Karena minat dia tinggi di riset dan capability-nya nyampe gitu. Lulus S1 cari beasiswa S3 aja. Toh kalau kuliah S3 di luar negeri itu kamu dibayar. Bukan kamu bayar kuliah, kamu dibayar sama profesor kamu. Gitu. Cari skema risetnya yang paling, ya memang ada sisi untung-untungannya ya kalau kita ambil scholarship yang di luar negeri S3 gitu. Ada yang dibayar, tapi ada juga yang kurang mujur gitu ya. Biasanya kalau udah masuk S3 di luar negeri itu pulang-pulang tuh punya tabungan gitu. Bahkan biasanya setelah lulus S3 tawarin untuk postdoc di sana ya. Tapi ya itu balik lagi ke minat orangnya. Saya ngomong ke dia, nanti lulus S1 kamu langsung ambil S3 aja, nggak usah S2 gitu. Cari beasiswa ke luar negeri. Nanti saya jadi salah satu yang bikin surat referensi lah gitu. Supaya bisa bantuin. Dia tertarik di bahasa Sunda dan sampai sekarang masih explore terus sih, nanti akan ada lanjutannya gitu. Bikin paper terus akhirnya sama saya. Nah, itu sebenarnya tujuan awalnya memang di sini ya. Huge number of promising topics gitu. That vary in difficulties. Nah, ini harus mulai dari minatnya sendiri. Kalau minatnya dari dosennya susah juga. Tapi kalau minatnya memang relevan dengan dipunyai dosen, itu akan lebih membantu kalian. Karena dosen kan knowledge-nya di area situ sudah ada gitu. Guideline to select your topic ya. Pasti kita berangkat problemnya dulu apa, bagaimana solve-nya, untungnya apa nge-solve problem itu, sama ruang lingkupnya. Ruang lingkup ini seolah-olah sesuatu yang tidak penting ya, tapi sebenarnya ini sangat penting karena kalau misalkan kalian nggak definisikan scope-nya, nanti orang itu bisa berasumsi bahwa scope yang nggak di-cover oleh kalian itu di-cover juga oleh kalian. Jadinya nanti bumerang, dianggapnya kalian nggak tuntas ngerjainnya gitu. Ya. Terus scope nanti carry over this issue to your thesis ya, kalau misalkan kalian ngerjain skripsi itu, ini harus dipikirin scope-nya. Terus literatur review. Literatur review nanti kalian bikin skripsi pun akan ada bagian tinjauan pustaka di bab 2 ya. Itu tujuannya untuk menentukan ya apakah topik ini worth studying atau enggak. Jadi kalau saya rasa saya udah pernah ngomong ya, kalau misalkan kalian mengerjakan sebuah topik yang tidak pernah dilakukan orang lain, itu adalah yang pertama, kalian terlalu hebat, jadi topik itu nggak pernah orang lain riset. Yang kedua, topik ini terlalu
sederhana, terlalu simpel sampai orang lain aja nggak ada yang mikirin untuk ngelakuin riset di situ, gitu. Tapi ya kalau selama kalian bikin topik dan kalian cari literaturnya ternyata banyak, berarti apalagi ada riset-riset yang tahun 2021 yang ngerjain tentang hal serupa, berarti that topic is worth studying, masih relevan untuk kita explore gitu. Ya, kenapa? Karena akan memberikan insight bahwa ada researcher lain yang bisa melakukan topik-topik tersebut. It shares with the reader. Ya ini it provides insight itu maksudnya ketika kita bikin literature review ya, kita akan menunjukkan bahwa ada researcher yang lakuin dan topik kalian review yang kalian lakukan itu bisa kalian batasi skupnya. Itu di literature review ya. It shares with the readers, memberikan insight juga ke pembaca bahwa dari topik yang dibahas ini yang belum pernah disorot oleh orang-orang itu di sini loh gitu. Jadi the one being undertaken ya are closely, seberapa dekat dengan yang pernah orang lain bikin, seberapa dekat. Nah ini yang belum pernah dilakukan. Ya, nah literature review itu sebenarnya bagian yang memperuncing ya permasalahan dari sekadar introduction. Introduction yang masih data-data fakta-fakta yang ada di lapangan. Ketika masuk ke literature review, kalian bahas lebih teknis ke yang orang lain pernah dibikin. Baru nanti ke metodologi yang kalian ulas itu yang akan kalian kontribusikan on top dari literature review. Nah ini untuk ini cara-cara yang general aja ya untuk membuat literature review. Ini udah pernah bahas di sebelum meet exam. Yang pertama ya keyword dulu ya, keyword, terus with this keyword in mind go next to library. Library itu artinya sebenarnya Google Scholar ya, dan library yang kalian datang ke perpus itu udah nggak terlalu relevan ya. Terus ambil misalkan 50 ya, report of research, baik itu artikel atau buku yang terkait. Misalkan ini 50 ini cuman angka kasar aja ya, 50 karena nanti akan beberapa akan di skip karena tidak terkait banget gitu. Setelah itu, setelah kita dapat 50 yang sudah kita bersihin itu, setelah itu baru bikin designing a literature map. Ya, a literature map itu nanti ada tabelnya nih, ya seperti ini. Ya misalnya. Terus draft summaries of the most relevant. Jadi dari sini sampai ke sini itu pasti akan angkanya berkurang banyak. Makanya lebih baik memang kita ambil yang bahasannya terkait dengan topik kamu, tapi begitu masuk ke abstrak nanti akan ada di eliminasi. Nah setelah itu nanti yang the most relevant yang dibahas dalam papernya. Auto summarizing the literature, assemble and restructuring it thematically or organizing it by important concept, yaitu supaya lebih rapi. Ini cuma contoh ya. Table of comparison seperti ini. Sebentar ya teman-teman. Oke, untuk table of comparison ini jangan dimasukin ke dalam paper. Cuman ini hanya untuk tools membantu untuk bisa masuk ke membuat literatur yang baik gitu. Ya ini step by stepnya aja sih. Ya ada judulnya, ada aims-nya, tujuannya, metode yang dipakai, sampelnya, conclusion-nya, comments-nya. Nah ini kalau kalian bisa bikin table begini kan sebenarnya akan membantu kalian untuk membuat bab 2-nya kalian. Nah ini goal citation, maksudnya tujuan kenapa harus ada kutipan gitu ya dalam literature review, pasti akan provide sufficient context. Konteks itu kan sesuatu yang terkait dengan apa yang kita lakukan gitu. Informasi tentang yang terkait dengan apa yang kita lakukan itu bisa diperoleh ketika kita melakukan citasi. Terus membantu pembaca ya mendapatkan background knowledge-nya tentang hal terkait credibility with the reader ya, establish credibility with the reader,
kredibilitas kita bangun ke pembaca dengan kita memberikan wawasan ke mereka bahwa ini loh orang lain pernah bikinnya caranya begini gitu. Terus provide example ya, compare and contrast ya, pasti ya, compare and contrast itu nanti di bab 4 kan kita akan melakukan komparasi, melakukan sesuatu yang dibandingkan gitu. Terus acknowledge and give credit. Ya pasti ya, kita kalau mengutip itu kan berarti kita menghargai orang lain pernah bikin itu, kita hargai dengan baik gitu. Ini induktif saya skip aja ya, ini karena waktu itu juga saya nggak bahas ya untuk materi yang sebelum mid exam, karena saya rasa nggak terlalu relevan ya untuk dibahas karena itu sangat kritis gitu. Nah ini dulu udah pernah saya baris bawain ya, menulis itu kreatif proses. Jadi runtutan antara kalimat dengan kalimat, jangan setelah itu maka dari itu demikian, lebih jauh dari itu dan segala macam itu. Kalimat-kalimat itu harus diolah dengan baik supaya ketika orang membaca betah gitu. Kalau semuanya after that gitu kan nggak enak dibacanya gitu ya. Ya ini isu-isu yang terkait di sini udah pernah dibahas juga. Artinya penulis itu harus kombinasi antara orang yang ngerti teknisnya sama yang bisa nulis dengan baik. Makanya saya nggak pernah ketika memberikan tugas mahasiswa untuk menulis, nggak pernah saya kasih tugas perorangan. Karena masing-masing orang itu punya kelebihan. Ketika dikombinasikan akan lebih baik gitu. Nah ini tekniknya yang pernah dibahas juga, ada IMRAT gitu ya. Meskipun saya sering kali ngomong ada di sini ada literatur review antara 1 dengan 2 ya. Yang biasa saya masukin ke part 2 gitu. Nah terus ininya dieliminasi, ini jadi part 3, 4 dan seterusnya. Nah ini abstrak ya. Ini mengingetin lagi teman-teman, waktu bikin abstrak kalian harus ada 5 hal ini. Each statement contains each part contains 1 to 2 statements, 1 sampai 2 kalimat. Jadi harus ada tujuan, backgroundnya, ada tujuannya, metode yang dipakai, hasilnya sama konklusinya. Ini harus termuat di dalam papernya kalian di bagian abstrak. Terus title ya, title ini harus ini teorinya ya, tapi best practice-nya saya jelasin, kalian harus baca Google Scholar, lihat paper, judul-judul paper. Bikin kalimat judul itu harus atraktif ya, kadang-kadang enggak yang benar-benar misalkan personality present using text bla 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 bla. Kadang-kadang ada orang itu bikin apa ya, semacam tagline gitu ya. Misalkan waktu itu BIM saya ada yang bikin, dia pakai Siamese Network ya. Siamese Network itu LSTM, Siamese Network. Siamese itu kan Siam, kembar Siam. 2 gitu ya, kembar gitu. Terus dia bikin dulu di depannya, habis itu titik 2, research using LSTM, Siamese Network for argument mining gitu. Tapi di depannya ada ini, it takes 2 to tango gitu. Titik 2 baru itunya. Jadi kayak semacam tagline, tapi supaya atraktif gitu. Tapi itu ya nggak perlu sekreatif itu ya. Tapi kalau misalnya bikin begitu kan lebih menarik. Tapi yang penting kalimat judul itu adalah kalimat judul, bukan kalimat yang seperti kalimat yang di dalam teks gitu ya. Ya ini hal-hal yang di assess, scientific style, ada truth, presentation, scenes, case, thought, and language gitu. Terus apa ya, kalau bikin paper harus ada gambar, harus ada table. 2 hal ini penting, jangan polos dari atas sampai bawah tulisan semua. Itu biasanya langsung di reject sih sama. Nggak ada aturan tertulisnya bahwa harus ada gambar atau table, tapi di dalam aturan penulisannya pasti akan memuat cara nulis gambarnya gimana, cara nulis table gimana. Nah itu harus diatur supaya appropriate gitu ya. Nah ini waktu itu ini baru minggu lalu ya kita bahas ya, relevance, acceptance rate, circulation, prestige, sama publication time. Ini hal-hal yang untuk yang dipunyain sebuah jurnal yang tepat gitu ya. Relevansi dengan topik, acceptance rate biasanya kalau makin kecil acceptance rate-nya makin prestige ya, prestige-nya tinggi. Tadi saya bahas EH index sama impact factor itu masuk juga di sini nih, prestige. Publication time, jadi dari kita submit, di review sampai publish, sampai
submit, di review, keluar acceptance letternya sampai publish itu berapa consume waktunya berapa lama. Terus circulation ya, ini terbitannya itu sebulan sekali, 2 bulan sekali atau gimana. Ini parameter-parameter yang bisa kalian pakai untuk menentukan bahwa jurnal itu oke atau enggak. Sama ini kemarin saya juga bahas kalau masih general, misalnya jurnal computer science, reviewnya pasti lebih generalis. Kalau sudah sampai yang NLP gitu ya, atau computer vision, pasti reviewnya ya orang-orang yang di sana gitu. Jadi pasti lebih tajam dan lebih susah untuk tembus gitu. Saya rasa itu aja teman-teman yang butuh kita review. Ada pertanyaan atau tidak? Saya sambil buka ini ya, absensi. Ada pertanyaan silakan. Sudah nggak ada yang nggak. Oke, untuk minggu depan tolong disiapkan dengan baik ya papernya, yang saya nanti minta disubmit ulang lagi ya dari revision yang terakhir. Karena kalau misalnya ada yang butuh eksperimen ulang untuk dilaporkan dan segala macam, dibuat aja supaya itu bisa jadi hasil yang lebih optimal dari yang sudah disubmit oleh kalian sekarang. Gitu. Saya lihat ini cuma 31 ya, ada satu yang nggak datang nih. Siapa yang nggak datang ya? Destin tahu nggak? Bentar Pak, dicek dulu. Pak, Ya, Anthony Pak, dia tadi laptopnya mati jadi lagi rejoin. Anthony. Iya, tadi baru mati, jadi sekarang lagi rejoin. Anthony Wijaya. Iya, udah masuk lagi nih Pak. Oke, berarti datang semua deh. Oke, berarti oke, teman-teman, cukup ya kayaknya karena nggak ada pertanyaan lagi. Saya cukupkan ya, kita ketemu lagi minggu depan. Nanti saya komunikasi ke Destin tentang presentasi minggu depan siapa aja, kelompok berapa gitu, disiapin aja semuanya. Kalau memang mau disubmit ke jurnal yang tadi saya sampaikan ke China dan udah PD ke sana, info langsung aja ke saya. Jadi bisa disubmit papernya yang memang sudah siap untuk disubmit ke sana, kasih ke saya, nanti saya review langsung, perbaiki sebelum tanggal 15 Oktober kita sampai ke sana. Kalau terima langsung kalian presentasi secara online di forum internasional yang base-nya mereka conference-nya di China gitu. Tapi itu coba saya komunikasi lebih rinci ke Destin nanti untuk disampaikan ke kalian gitu ya. Thank you semuanya teman-teman, selamat siang semuanya. Selamat makan siang juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Thanks Pak. Terima kasih Pak.